Oke, baiklah, di sini ada 12 pinjol yang sudah saya cari informasinya dan sudah saya riset informasinya dari beberapa sumber. Dan pinjol-pinjol ini teman-teman tidak sebar data tentunya dan juga tidak ada di lapangan. Jadi bagi teman-teman yang ada hutangnya di pinjol-pinjol yang akan saya sebutkan nanti, tidak usah cemas lagi, tidak usah khawatir lagi, tidak fokus kerja lagi, oke? Gara-gara diancam ada di lapangannya atau sebar data mereka kemana-mana, itu tidak akan terjadi, oke? Jadi pinjol-pinjol ini aman kalau teman-teman memang sekarang lagi terjadi gagal bayar atau galbay, oke? Langsung kita ke pembahasan yang pertama, oke? Simak sampai akhir, siapa tahu pinjol-pinjol ini ada sama teman-teman, oke? Yang pertama yaitu Bantu Saku, oke? Yang pertama. Nah, ini Bantu Saku ini tentunya sudah pasti dia resmi OJK. Jadi teman-teman yang ada hutang di Bantu Saku tidak usah cemas, khawatir ataupun ketakutan gara-gara mereka akan datang di lapangan atau menyebar data kalian di media sosial. Itu tidak akan terjadi. Jadi aman yang lagi galbay atau tidak mampu bayar di Bantu Saku, oke? Itu. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu nama aplikasinya yaitu Samir. Jadi teman-teman semuanya, Samir ini sudah resmi OJK, sudah lumayan lama juga, tetapi tidak usah cemas lagi, oke? Yang ada hutang di sini tidak usah khawatir lagi karena mereka tidak menurunkan di lapangan, tentu juga tidak mungkin sebar data. Kalau seandainya ada teman-teman yang mengalami ataupun pengalaman ditagih sama Samir, coba ceritakan di kolom komentar bagaimana penagihan mereka, pernah nggak datang ke rumah teman-teman semuanya, oke? Itu untuk Samir, tidak usah cemas dan khawatir lagi, oke? Yang selanjutnya yaitu Uangmi, oke? Nah, ini Uangmi pinjol yang sangat besar juga. Kalau ada pinjol ini di teman-teman semuanya, di HP teman-teman, tidak usah Anda cemas, tidak usah khawatir, mereka hanya menagih via telepon, via WhatsApp saja. Sudah saya cari riset di mana-mana, belum ada orang ditagih sama di lapangan sama pinjol Uangmi, oke? Jadi aman, tentram, tidak usah Anda kalang kabut gara-gara pinjol Uangmi, oke? Yang selanjutnya yaitu Dana Bijak, oke? Nah, ini Dana Bijak teman-teman, mereka ini sudah lumayan lama juga, jadi sudah bergabung sama OJK tentunya, oke? Ada izinnya dan mereka belum pernah menurunkan di lapangan. Jadi kalau ada hutang berapapun di Dana Bijak, teman-teman tidak usah terlalu khawatir, risau mereka akan datang ataupun mereka akan menyebarkan data. Kalau ada kata-kata seperti itu ingin menyebarkan data, mereka hanya menggertak saja. Tetapi nyatanya, faktanya tidak ada yang seperti itu. Jadi Dana Bijak aman kalau memang teman-teman sekarang lagi terjadi gagal bayar, oke? Lanjut sekali lagi kita lihat selanjutnya yaitu Uatas. Nah, aplikasi Uatas ini teman-teman memang sudah berdiri dari tahun 2022, oke? Mereka aman karena mereka tidak menurunkan di lapangan atau apalagi menyebarkan data para nasabah ke media sosial karena mereka berizinkan OJK. Jadi saya katakan teman-teman, saya uraikan, kalau seandainya pinjol-pinjol resmi OJK menyebarkan data Anda, itu bisa dilapor dan bisa mereka dicabut izinnya kalau seandainya keseringan menyebarkan data. Jadi tidak mungkin mereka menyebarkan data. Jadi teman-teman aman kalau seandainya memang sekarang lagi terjadi gagal bayar, belum mampu bayar untuk pinjol Uatas, oke? Lanjut lagi yaitu 360 Kredi. Nah, ini pinjol ini sering juga kita lihat di mana-mana, oke? Media sosial manapun mereka selalu mengiklan, banyak iklannya 36 Kredi ini. Kalau memang terjadi gagal bayar sekarang, tidak usah khawatir. Tidak, 36 Kredi ini teman-teman tidak pernah menurunkan di lapangannya juga. Kalau ada mereka mengatakan menurunkan di lapangan, coba ceritakan, oke? Pernah, kapan, dan di mana wilayah yang pernah ditagih sama di lapangan 36 Kredi? Saya rasa belum ada, oke? Nah, selanjutnya yaitu aplikasi Pinjam Duit. Seperti itu juga, mereka hanya menagih lewat WhatsApp Pinjam Duit ini, oke? Sudah lama juga berdiri. Mereka menagih lewat WhatsApp, telepon, hanya email. Jadi teman-teman tidak usah cemas atau khawatir, tidak fokus kerja gara-gara ada hutang di Pinjam Duit yang katanya ingin datang ke rumah ataupun ingin menyebarkan data Anda, mengacam-ngacam seperti itu hanya menggertak saja. Yang faktanya di lapangan mereka tidak pernah menurunkan di lapangan, apalagi sampai menyebarkan data teman-teman semuanya, oke? Itu Pinjam Duit, oke? Lanjut lagi di aplikasi selanjutnya Kredinesia. Nah, ini sudah saya riset, sudah saya cari informasi kemana-mana. Kredinesia ini teman-teman belum ada di lapangan sama tidak pernah terjadi menyebarkan data. Dia hanya gencar saja, oke, menagih via telepon atau WhatsApp kepada para nasabah. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan di benak kalian, Kredinesia ada di lapangan atau tidak, mereka tidak menurunkan di lapangan, oke? Jadi aman kalau saat terjadi gagal bayar, tidak usah cemas khawatir lagi, oke? Yang selanjutnya yaitu PIN Plus. Nah, ini PIN Plus teman-teman, memang banyak pertanyaan, ada yang mengatakan ada diturun di lapangan,
lapangan atau tidak kemarin. Saya katakan Pin Plus sudah saya riset atau sudah saya informasi kemana-mana, tidak pernah menurunkan DC lapangannya, tapi memang gencar cara penagihannya untuk lewat SMS ataupun lewat WA ataupun apapun itu, oke. Memang apa namanya itu DC-nya atau DC pinjol yang selalu menelpon, oke, setiap saat. Jadi tetapi tidak usah khawatir, mereka aman bagi teman-teman yang terjadi gagal bayar di Pin Plus, oke. Lanjut lagi yaitu namanya Maucash. Aplikasi Maucash ini teman-teman, pinjol ini memang kerap penagihannya sangat gencar, ingin sering mengatakan ada di lapangan ataupun sering mengatakan informasinya bahwa mereka sering menyebarkan data. Tetapi sudah saya riset kemana-mana, sudah saya cari informasinya, Maucash tidak pernah menurunkan di lapangannya atau mereka menyebarkan data para nasabah, karena mereka tahu resiko menyebarkan data itu sangat berat. Mereka bisa dicabut izinnya sama pihak OJK kalau terjadi nasabah disebarkan datanya kemana-mana, oke. Itu yang Maucash. Lanjut lagi yaitu Modalku. Nah, ini Modalku banyak peminjamnya selalu bertanya sama kita, Bang, ada nggak di lapangan Modalku? Ada nggak mereka menyebarkan data para nasabah sebelumnya, Bang? Saya katakan Modalku tidak pernah menyebarkan data, oke? Kalau ada teman-teman yang terjadi pernah disebarkan data sama Modalku, coba komentar di kolom komentar, pernah kapan dan di mana, waktu kapan, apakah mereka masih ilegal dulu, oke? Sekarang sudah resmi OJK, coba ceritakan, oke? Itu Modalku. Yang terakhir yaitu Pinmas, oke. Nah, Pinmas ini juga resmi OJK, mereka menurunkan DC lapangan atau tidak, mereka tidak menurunkan DC, oke. Jadi tetap jangan khawatir, jangan cemas kalau ada hutang di Pinmas, tetap stay, oke. Kalau seandainya mereka mau mengatakan ingin datang ke rumah, ya silakan, kita lihat apa yang mereka ingin lakukan. Tetapi nyatanya mereka tidak menurunkan tidak menurunkan DC, apalagi menyebarkan data. Mereka tahu resiko menyebarkan data, mereka bisa dicabut izin sama OJK. Jadi bagi teman-teman yang saya sebutkan tadi, pinjol-pinjol ini tidak usah Anda takut lagi, tidak usah Anda risau lagi, gundah lagi pikiran, selalu bertanya-tanya. Jadi tenangkan saja, kalau memang belum ada uang, tinggal bayar saja dahulu, jangan gali lubang tutup lubang, intinya, oke. Santai sampai ada pulih ekonomi teman-teman, dan Anda ingin melunaskan, silakan negosiasi saja, siapa tahu bisa dinegosiasi membayar hutang pokoknya saja dan bisa selesai, oke, hutang piutang. Jadi teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting, waraskan pikiran Anda, jangan Anda berpikir bahwa pinjol menyelesaikan masalah Anda, bahkan pinjol bisa merusak hidup Anda, oke. Itu saja, oke. Jadi saya kira itu saja, yang paling penting tenang, oke. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berjumpa lagi lain waktu informasi-informasi pinjol terbaru. Terima kasih.